Halo, balik lagi di Sinelis, tempat di mana lu bisa dapat rekomendasi berbagai macam film tiap harinya. Kali ini gue bakal ngomongin soal thriller, bukan thriller biasa, tapi thriller dengan tema psikopat. Dan bukan thriller psikopat biasa, tapi khusus yang dari Korea Selatan. Soalnya di sana thriller bertema psikopat itu luar biasa populer ya. Nggak cuma di film sih, di drakor, di dramanya itu juga rame banget, sering diangkat. Seolah tuh kayak sesuatu yang udah bener-bener dipahami dan disempurnakan sama industrinya. Makanya banyak banget judul keren dihasilkan di sana. Saking banyaknya tuh gue yakin masih banyak juga film-film bagus yang belum masuk di list ini. So, kalau kalian punya versi kalian sendiri, feel free untuk share di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai list untuk 7 film thriller psikopat Korea Selatan terbaik versi Sinelis yang seperti biasa disusun berdasarkan urutan abjad. Yang pertama ada The Chaser. Nggak akan gue bahas terlalu panjang film ini sih, soalnya udah sempat dibahas juga di video sebelumnya yang ngomongin soal thriller based on true story. Kalau mau tahu pembahasan lebih lanjut soal kasus pembunuhan berantai yang jadi sumber inspirasinya, bisa langsung tonton video yang itu. Pokoknya The Chaser ini adalah film psikopat seru sekaligus brutal yang wajib lo tonton kalau pengen kenalan sama gaya filmmaking khas thriller Korea. 마지막이란 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. Film kedua adalah The Gangster, The Cop, The Devil. Ini adalah film yang dari premisnya aja udah menarik banget ya. Apa jadinya kalau gangster dan polisi itu bersatu buat nangkap pembunuh berantai? Jadi di sini ketua gangster bernama Jang Dong-soo sempat nyaris jadi korban pembunuh psikopat bernama Kyung Ho, dan karena itulah dia mau kerjasama bareng pihak kepolisian yang diwakili sama salah satu detektifnya, Jung Tae-suk. Seperti biasa kayak di film-film dia yang lain, Don Lee alias Ma Dong-suk itu jadi jualan utama di film ini dengan tinju mautnya. Dan bukan cuma seru, film ini juga di luar dugaan tuh jago ngaduk-ngaduk perasaan penontonnya. Terus kabarnya Sylvester Stallone itu juga berniat nge-remake film ini, tapi pemainnya itu tetap pakai Don Lee. Walaupun sampai sekarang belum ada kabar kapan remake itu bakal diproduksi dan dirilis. The Gangster, The Cop, The Devil bisa lu tonton di video, view, dan klik film. Berikutnya ada I Saw the Devil. Sama kayak The Gangster, The Cop, The Devil tadi, I Saw the Devil ini juga punya premis yang menarik. Karena kalau biasanya film psikopat itu bercerita tentang psikopat yang memburu mangsa ya, di sini peran itu tuh dibalik. Giliran psikopat yang jadi buruan. Choi Min-sik di sini meranin Jang Kyun-chul, seorang pembunuh berantai, dan salah satu korbannya adalah tunangan dari Kim So Hyun, seorang agen badan intelijen Korea yang diperanin sama Lee Byung Hun. Dan karena dikuasai dendam setelah kehilangan cintanya, Kim So Hyun itu nggak lagi peduli sama moralitas dan mulai memburu Kyung Chul. Tapi dia memburu bukan buat langsung ngebunuh, melainkan menyiksa si psikopat pelan-pelan. Dan bukan cuma disiksa secara fisik, tapi juga secara psikis. I Saw the Devil bisa lo tonton secara gratis di Tubi TV pakai VPN Amerika. 내 손은 기억한다 습관처럼 살인을. Berikutnya ada Memoir of a Murderer. Ini adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel terkenal berjudul A Murderer's Guide to Memorization karya Kim Yong-ha. Satu lagi film psikopat dengan ide yang unik di mana Memoir of a Murderer ini mengisahkan tentang seorang pembunuh yang mengidap Alzheimer akibat kecelakaan mobil. Sejak itu dia berhenti membunuh dan mulai menuliskan sisa-sisa ingatannya di sebuah catatan. Sampai suatu ketika dia sadar kalau putrinya itu pacaran sama seorang pemuda yang juga pembunuh berantai. Dari situlah si psikopat yang udah pensiun ngebunuh ini berusaha melindungi putrinya dari psikopat lain yang masih aktif dan jauh lebih muda. Film yang seru, intens, dan penuh kejutan ini bisa lo tonton di Netflix, Catch Play, dan klik film. Berikutnya ada film yang punya judul agak mirip dengan film sebelumnya, yaitu Memories of Murder. Kalau tadi itu Memoir of a Murderer, kalau yang ini Memories of Murder. Sama kayak The Chaser tadi, Memories of Murder bikinan Bong Joon-ho ini sebelumnya udah gue masukin ya di daftar thriller based on a true story, jadi kali ini nggak akan gue bahas panjang. Intinya kalau lo mau nyari film bertema psikopat yang punya pendekatan beda, yang nggak cuma fokus ke pembunuhan brutal atau aksi seru, tapi lebih menyoroti sisi psikis karakternya dan nggak ngasih penjabaran terlalu gamblang tentang kasus-kasus pembunuhannya, tontonlah Memories of Murder ini. Berikutnya ada Midnight, film yang dibintangi beberapa nama yang belakangan lagi naik daun ya. Kayak Jin Ki-jo, Wi Ha-jun, sampai Kim Hae-yoon ini agak ngingetin ke film Amerika yang judulnya Hush. Soalnya Midnight ini juga ngangkat tentang seorang cewek tuli yang dikejar-kejar sama psikopat. Dan Midnight ini bukan film psikopat kosong yang cuma mengumbar kesadisan.
Soalnya banyak momen kreatif di sini dan naskahnya tuh juga masih sempat ngelempar kritik soal isu sosial yang belakangan juga rame dibicarain, yaitu tentang tendensi publik yang susah banget percaya sama cewek korban kekerasan. Termasuk soal gimana aparat kelihatan kurang maksimal dalam menyikapi, dalam mengusut kasus-kasus kekerasan yang menimpa cewek. Midnight bisa lo tonton secara gratis pakai VPN US di Tubi TV. Dan buat nutup daftar ini ada Sympathy for Lady Vengeance. List ini jelas nggak bakal lengkap ya tanpa film bikinan seorang Park Chan-wook. Lady Vengeance ini juga adalah penutup dari trilogi Vengeance, yang 2 film pertamanya adalah Sympathy for Mr. Vengeance dan Oldboy. Walaupun trilogi, tapi 3 film ini tuh ceritanya nggak nyambung, jadi lo nggak harus urutan nontonnya. Lady Vengeance ini ceritanya adalah tentang seorang perempuan yang dipenjara selama 13 tahun akibat pembunuhan yang nggak dia lakuin. Terus begitu dia keluar dari penjara, dia langsung berencana ngelakuin balas dendam ke psikopat pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Kayak kebanyakan film Park Chan-wook ya, Lady Vengeance ini tuh penuh pemandangan brutal, tapi dikemas dengan indah dan unik juga. Film ini bisa lo tonton di Netflix. Alright, itu tadi adalah list untuk 7 film thriller Korea bertema psikopat terbaik yang mesti lo tonton. Gimana? Film favorit lo masuk? Kalau enggak, kayak tadi gue udah bilang, silahkan share versi lo sendiri di kolom komentar. Dan share juga nih, request kira-kira kita harus bikin list apa lagi berikutnya. Dan kalau lo suka sama list-list yang dibagiin sama Cinelis, jangan lupa klik tombol like, lalu subscribe dan share juga di medsos kalian. Baiklah, kalau begitu, sampai ketemu di list berikutnya. Bye.